selain program Road to Immerse 2022, sekarang kita lagi ada di Custom Kit. Kita pengen lihat di sini tuh produksi part-part untuk motor custom tuh ada apa aja. Terus kita pengen lihat area-area yang mereka gunain untuk ngebuat semua part-part yang mereka jual untuk beberapa tipe motor yang ada di pasaran Indonesia. Langsung kita lihat ada apa aja di sini. Let's go. Nah Rider, sekarang di belakang gue udah ada motor yang bisa dibilang jadi modelnya untuk pembuatan part-part dari custom kit. Nah di belakangnya ada W175 yang dimana motor ini itu dibuat sebagai cetakan yang nantinya part-part itu bakal diproduksi massal. Jadi partnya itu semua plug and play tanpa harus merubah apapun di motor tersebut. Selain ada W175 juga ada Yamaha XSR. Terus juga ada beberapa motor lagi, kayaknya di sini ada custom kit untuk W175 Kawasaki, ada Honda CB150X, ada Yamaha XSR 155, ada Benelli Patagonian Eagle, dan nanti kita detailnya bakal ngobrol sama salah satu tim dari custom kit untuk tanya detail tentang tentang custom kit ini, mulai dari gimana mesennya, terus instalasinya di sini prosedurnya kayak gimana. Langsung kita tanya ke tim custom kit. Riders, sekarang gue udah sama salah satu tim dari custom kit. Kita pengen ngobrol tentang custom kit, mulai dari kapan berdirinya, terus produk apa aja sih yang ada di sini. Langsung kita kenalan sama tim dari custom kit. Halo, dengan Mas siapa? Halo, dengan Herman. Dengan Mas Herman. Nah, Mas Herman, sebelum kita jauh ngobrol tentang detail custom kit, gue pengen tanya dulu nih, custom kit ini kan salah satu bagian dari Katros ya, Katros Garage. Boleh dijelasin nggak, maksud bagiannya itu apakah ini pendukungnya si Katros atau bagaimana? Nah, paling gue ngejelasin secara lebih detail aja kali ya. Terus, dan ini mungkin satu pertanyaan mungkin yang baru ditanyain secara langsung nih ke gue nih. Biasanya memang di sosial media tuh banyak, yang kan sosial media temen gue sendiri pun bilang, bro, ya, ini custom kit sebenarnya masih satu bos gak sih sama Ateng? Nah, jadi yang teman-teman harus tahu, jadi custom kit itu satu bagian sama Katros. Nah, jadi intinya itu custom kit masih pemiliknya tetap Mas Ateng sama sub bisnisnya Katros. Betul. Jadi yang di atas dari Katros Garage itu Katros Garage, di ada beberapa divisi brand atau bagian. Ada custom kit, ada Katros Supply, ada Katros Apparel, dan yang terbaru divisi yang baru lahir ini ada namanya Katros Motorcycle. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman salah lagi. Wah, custom kit ini punya siapa sih? Punya Mas Ateng. Bertanya-tanya ya. Iya, itu yang jadi pertanyaan, betul. Nah, kalau custom kit sendiri ini mulai kapan berdirinya, Mas? Kalau yang kebetulan kan gue juga di sini baru nih teman-teman. Iya, lumayan lah gitu. Cuman yang gue ketahui custom kit itu sebenarnya dimulai itu dari 2018. Nah, memang itu masih bergabung sama Katros. Bisa itu belum pindah ke Jalan Sukun ini teman-teman. Jadi yang mungkin yang untuk followers ya custom kit atau yang tahu tentang custom kit itu kan taunya kan Jalan Sukun, tapi sebelum itu 2018 itu sebelum bareng sama Katros Garage waktu itu masih ya. Dan lebih terkenal lagi sih dan mulai aktif dan udah mulai berpisah tuh maksudnya dipisahkan itu 2019. Jadi itu mulai terkenal banget. Untuk produksinya ada tempat sendiri ya. Betul. Dari Katros Garage-nya itu ya. Betul Mas, seperti itu. Nah, di custom kit sendiri ini part-part itu buat tipe motor apa aja nih Mas sekarang yang ada? Nah, untuk tipe-tipe motor memang jujur sih dari gua sendiri juga ya ada suatu kesedihan lah, kesedihan. Ya maksudnya mungkin dari beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Katros maupun Instagram custom kita tanya untuk motor ini yang part PNP-nya atau langsung jadi ada jual gak? Nah, itu yang masih disayangkan. Cuman intinya beberapa waktu ke depan intinya nanti mungkin aku nggak tahu pastinya kapan ya, cuman nanti bakal hadir. Cuman yang Mas tanyakan tadi, Mas Anton yang tanyakan tadi, itu udah ada 3 brand Mas. 3 brand. Ada Kawasaki, ada Yamaha, dan juga ada Honda. Terus ada Benelli, ada berarti 4 ya, ada 4. Di Kawasakinya itu biasa yang teman-teman tahu untuk paket full kitnya itu ada W175,
W175-nya ada jenis tracker atau SE ataupun cafe, itu 3. Dan juga ada dari Yamaha-nya itu ada SSR, SSR 155. Mungkin teman-teman juga tahu. Dan Benelli yang biasa masuk tuh setiap bulan pasti ada tuh Benelli PE 250 Patagonia Eagle ya teman-teman. Dan ada di Benelli juga ada Motobi, Mas. Oh, Motobi juga ada ya? Motobi itu kan jenis cafe, cuman memang kalau dari pabrikannya itu belum ada full fairing. Jadi custom kit tuh ada ya teman-teman yang nyari untuk full fairingnya di custom kit itu ada. Dan buat yang Motobi terakhir 200 ya? Ada Honda itu ada CB150 yang terbaru, crash bar dan lain-lain. Teman-teman tanya tentang CB150 custom kit ada. Dan EDV kita ada jual engine mounting. Tapi waktu pertama keluar kita sempat jual knalpotnya. Ya mungkin ada pertimbangan tertentu jadi knalpot kita nggak lanjut lagi. Jadi ya bisa dibilang sudah mulai banyak bervariasi ya brandnya, mulai dari ada Kawasaki W175-nya, Yamaha XR, terus Honda CB150X sama EDV, satu lagi Benelli Patagonia. Betul teman-teman. Gitu. Nah kalau dari yang sudah berjalan untuk produk pertama custom kit tuh di motor apa? Kita dulu itu ada motor pertama kali yang saya tahu nih ya, kalau salah ya mohon maaf. Itu ada W175. W175. Jadi nanti mungkin ada videonya, teman-teman bisa lihat. Itu W175 yang biasa kita setting. Nah itu motor yang pertama kali. Jadi awal mula produk custom kit itu mulai dari Kawasaki W175. Dari W175, terus juga kita ada motor, kita bilang motor settingan ya, motor buat setting-setting. Itu ada SSR. Ada SSR juga. Betul. Dan berlanjutlah Benelli dan lainnya. Jadi part-part semua yang diproduksi di sini itu pakai motor yang memang motor dari Kawasaki sendiri, terus Yamaha XR itu sendiri. Jadi benar-benar partnya PNP di motor yang nanti customer beli ya. Betul teman-teman. Jadi maksudnya motor setting itu gini teman-teman. Jadi ketika kita sedang produksi motor, itu kita harus menyamakan dengan dudukan atau bracket-bracket yang aslinya. Jadi emang kan karena PNP ya mesti tanpa merubah apapun. Betul teman-teman. Jadi sebelum kita jual ke customer atau selling ya, itu ada proses yang namanya produksi ya, pasti produksi lah. Kalau nggak ada produksi kita nggak jual barang ya gitu ya. Nah jadi setelah proses produksi ada proses yang namanya setting atau fitting ya. Itu sama tim produksi juga. Mereka setting dulu langsung di motornya Mas. Yang gue bilang tadi motor untuk motor setting. Nah jadi kita setting dulu, kita fitting udah pas apa belum, posisi bengkoknya, terus dari lubang-lubang bautnya, bracketnya udah pas apa belum. Setelah sudah oke, itu langsung masuk ke proses painting. Tapi setelah painting pun itu nanti di QC lagi ada yang kurang atau enggak. Nah setelah painting pun dan sudah di QC itu langsung kita fit lagi terakhir atau setting lagi terakhir. Dan sudah setting terakhir baru ada quality control yang terakhir sebelum masuk ke gudang dan dikirim ke dikirim atau dijual ya. Itu paling Mas. Nah ini juga di depan kita ada beberapa produk dari custom kit nih Mas. Ini boleh dijelasin kan nih? Sebenarnya sih banyak banget Mas. Banyak banget. Ini cuman paling sedikit ya di meja gitu. Kalau dulu nih ya, yang terbaru nih ya. Nah ya teman-teman, ini ada produk baru dari custom kit. Ya pasti teman-teman udah tahu ya. Bukan panggangan sate, bukan panggangan sate. Mirip-mirip sih ya? Mirip-mirip, betul. Jadi mungkin dari teman-teman pasti udah tahu, ini tuh adalah cover radiator untuk SSR, Mas. Ini kan ada tulisannya nih, SSR nih, tuh SSR, ini custom kit. Nah memang kalau teman-teman lihat secara secara sekilas, mungkin dari online lain, Tokopedia, atau Shopee, atau apalah sejenisnya itu mungkin harganya ada yang lebih murah atau gimana. Nah itu beda dari bahan dan ketebalannya. Paling utama sih ketebalan. Nah, yang bahan baru ini ketebalannya 2 mm Mas, lebih tebal. Nah, ini ya contoh lah. Ini ada partnya SSR dan ini masih banyak lagi, teman-teman. Ada harga, ada kualitas. Betul. Yang paling utama sih custom kit selalu mengutamakan kualitas. Apalagi kan di atasnya itu kan ada katros gitu ya. Ada pertanggungjawaban nama yang besar di atasnya. Intinya sih bukan katros. Intinya siapapun brandnya ataupun custom kit, secara lu bisa naikkan brand dan lu harus mempertahankan brand itu seperti apa. Gitu dong, Pak. Nah, terus kalau buat di sini tuh ada seperti knalpot cuma kecil. Ini boleh dijelasin fungsinya nih, Mas? Oke.
mungkin kalau yang teman-teman yang nggak tahu ini buat apaan sih, kayak corong-corong es krim gitu ya. Iya, betul. Nah ini adalah peredam suara atau anak-anak motor bilang DB killer mas. DB killer. Nah untuk peredam suara. Memang karena ada aturan dari pemerintah harus pakai knalpot racing dan ada ketentuan berapa desibel. Ya, biasa kalau ketentuan itu kan di bawah 80 dB ya. Tapi tetap, jangan salah nih. Intinya teman-teman harus ketahui juga bukan hanya suara ya teman-teman, tapi bentuk juga sebenarnya. Bentuk juga. Tergantung sih itu. Jadi bagi yang mau pakai merek apapun, yang mahal sekali apapun, itu balik lagi. Nah, balik penggunaannya lagi. untuk apa? Penggunaan untuk apa? Cuma di sini juga Custom Kit nyediain parts yang memang bisa kalau kita pakai knalpot racing meredam suaranya, jadi tetap penampilannya bagus tapi suaranya nggak ganggu orang lain juga. Lebih standar lah. Lebih standar. Betul, seperti kan gunanya redamin suara yang tadinya ngeblar banget ya. Jadi ya standar seperti itu. Nah, ini untuk dari sekian yang kita lihat part di meja ini, memang sih ada beberapa yang mereka bisa pasang langsung tuh Mas. Betul. Nah, kalau dari customer itu sendiri mau minta instalasi di sini itu bisa Mas? Nah, itu jadi yang Mas Anan tadi tanyakan. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi, nggak usah mungkin, wah gimana nih kalau gue beli part custom kitnya banyak tapi gue nggak bisa masang. Itu kita ada juga jasa untuk pemasangan full kit. Jadi kalau teman-teman yang sudah membeli paketan full kit, mau cuman dikirim doang nih, saya alamatnya di misalkan contoh di Surabaya, Jawa Timur, itu nggak mungkin kan kita instalasi. Tapi ada juga nih yang ngirim motornya pakai kereta, bisa tuh kita instalasi. Yang penting kan motornya datang ke sini. Nah itu tergantung sih pilihan dari teman-teman mau diinstalasi atau intinya kalau minta diinstalasi di sini bisa, dan pastinya ada biaya instalasi seperti itu. Dan walaupun bisa instalasi di sini, tapi sebenarnya pemasangan part-part ini gampang banget ya karena semua partnya PNP ya Mas ya. Betul. Sebenarnya sangat mudah sih kalau misalkan. Nah memang dari paket contoh di sini juga gue ada contoh ya gambar ya. Nah ini teman-teman bisa lihat mungkin ini ada untuk W175 yang mungkin misalkan part-part kayak jok itu kan mereka bisa tuh kalau orang-orang biasa ya. Mungkin kalau kayak part aftermarketnya kita bilang, aftermarket kan itu yang bukan produksi dari kita ya itu semacam kayak jari-jari atau headlampnya lampu atau yang lainnya secara kelistrikan, paling teman-teman bisa datang ke bengkel terdekat. Yang bisa dipercaya teman-teman boleh kalau ke Kawasaki, gue nggak tahu ya kalau misalkan motor W175, tapi biasanya mereka ke bengkel yang udah mereka percaya seperti itu. Intinya semua partnya ini PNP, jadi gampang. Harus mikir kita mau pasang gimana, cuma tinggal ikutin dari bracket yang ada di motor. Betul. Jadi dari semua, misalkan kalau ada customer datang ke sini ataupun pembuatan produk custom kit ini, semua itu pasti ada tahap QC ya? Betul. Dari semua prosesnya. Betul. Jadi bukan hanya QC setelah part itu mau masuk gudang, tapi di saat proses juga kita ada QC. QC pertama setelah proses cetak, misalkan fiber. Ataupun kita bahan-bahan logam ya kayak plat, itu kayak pembentukan ini. Misalkan nih contoh, ini tingkat untuk pembengkokan atau kemiringannya udah sesuai belum itu. Terus ada QC cat dan lain-lain, barulah masuk ke QC sebelum masuk gudang. Seperti itu. Dapat di tangan customer itu sudah benar-benar nggak perlu lagi ada yang direvisi dan benar-benar plug and play. Tapi bukan pasti semuanya nggak tanpa hambatan dan lain-lain ya Mas ya. Pasti ada salah satu pasti ada yang lewat. Nah, mau perusahaan besar atau apa. Tapi teman-teman nggak usah takut karena after sales kita atau dari tim-tim admin kita dan tim custom kit sendiri, kalau ada masalah apapun kita biasa langsung tanya nih. Contoh misalkan ada ulasan. Jangankan ulasan bintang 1 atau bintang 2 teman-teman. Jadi ada ulasan bintang 3 pun kita telepon langsung customer-nya. Ini ada masalah apa? Apa ada kekurangan dari produk kita atau misalkan dari customernya nggak tahu nih cara pasangnya misalkan, sedangkan di buku petunjuknya ada tapi mereka nggak tahu, kita kasih tahu seperti itu. Jadi benar-benar QC di sini nggak cuma saat partnya ini dibuat, setelah after salesnya juga admin siap melayani kalau ada keluhan di part-part dari custom kit. Seperti itu.
Jadi intinya perusahaan besar dan semua brand harus seperti itu ya. After sales-nya juga harus dipikirkan, bukan selling doang ya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi kalau teman-teman semua nih, rider semua mau beli part-part ini bisa kemana nih Mas, marketplace-nya Mas? Boleh, langsung kontak gua, biar gua dapet cuan. Enggak. Jadi teman-teman atau para riders tercinta aja yang suka-suka motor-motor custom atau part-part yang sudah custom kit sediakan, teman-teman bisa langsung ke Tokopedia. Gua sebutin nggak apa-apa nih? Boleh. Oke, Tokopedia, ada Shopee, ada pun Bukalapak. Jadi teman-teman cari aja custom kit official. Itu. Dan untuk Instagramnya teman-teman kan juga udah tahu tuh. Nanti teman-teman bisa lihat di detail bawah nomor teleponnya. Gitu doang. Oke. Mungkin itu aja Mas Herman. Oke, terima kasih banyak udah nih. meluangin waktunya. Kalau yang mau tanya detail lebih enak memang langsung DM ke Instagramnya Custom Kit atau mau langsung cek ke admin Custom Kit. admin Custom Kit. Nanti nomor teleponnya tuh sama Mas. Nah, terus juga kalau mau cek-cek harga juga bisa dilihat di marketplace yang tadi Mas Herman sebutin. Mas Herman, thank you banget atas waktunya. Thank you banyak. Makasih. Nah, Riders, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama tim dari Custom Kit, terus juga kita udah lihat di area-area yang ada di Custom Kit, tempat produksinya sampai tempat instalasi untuk yang beli produk-produk Custom Kit yang bisa langsung dipasang atau kalian bisa pasang sendiri. Terus juga gue mau info ke rider semua, jangan lupa datang di Indonesia Motorcycle Show 2022 tanggal 2 sampai 6 November 2022 di Jakarta Convention Center Senayan. Dan di sana juga kalian berkesempatan untuk bisa mendapatkan 3 motor dari program IMOS Garage Build yang sudah di custom sama 3 garage terpilih desainnya. Dengan cara kalian datang di IMOS, nanti motor tersebut akan kita undi di IMOS 2022.